Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Di sini saya ingin mempresentasikan hasil diskusi kelompok saya. Tak kenal maka tak sayang, maka perkenalkan kelompok presentasi kami yang beranggotakan Nur Alfia Layul, Diva Ramadhani, dan Faiz Saritukak, yang ingin mempresentasikan tentang materi aneka surat statuta. Baik, saya akan mulai materi aneka surat statuta. Yang pertama ada surat keputusan. Surat keputusan berisi sebuah keputusan oleh kelompok, instansi, lembaga, atau perorangan tentang sebuah keputusan yang telah atau akan diambil. Dalam keputusan itu terkandung pengertian yang bahwa berhak mengeluarkan surat keputusan dalam suatu organisasi adalah pimpinan tertinggi. Mau itu tercantum dan dipakai namanya jabatan tertinggi. Pimpinan organisasi menjadi judul surat keputusan. Misalnya surat keputusan presiden, surat keputusan menteri, surat keputusan direktur, dan sebagainya. Pejabat yang lebih rendah boleh menandatangani surat keputusan dengan mengatasnamakan pimpinan tertinggi, tetapi tidak boleh mengeluarkan surat keputusan dengan memakai nama jabatan sebagai judul. Jadi tidak ada dan tidak boleh ada. Misalnya surat keputusan wakil presiden, surat keputusan wakil gubernur, surat keputusan wakil bupati, surat keputusan wakil direktur, dan surat keputusan wakil pimpinan lainnya. Kegunaan surat keputusan ada 4, yaitu yang pertama untuk menetapkan atau mengubah status seseorang atau suatu barang. Yang kedua, suatu mengesahkan pembentukan, mengubah status, ada atau membubarkan suatu organisasi atau lembaga. Yang ketiga, untuk mengesahkan berlaku atau tidak berlakunya suatu pedoman atau peraturan. Terakhir, yang keempat, untuk mencabut masa berlaku surat keputusan yang dibuat sebelumnya. Syarat penulisan surat keputusan. Sebagai surat penting yang menyangkut nasib seseorang, barang, dan material, pembuatan surat keputusan untuk orang atau yang lain memenuhi syarat berikut ini. Syarat yang pertama, mempunyai status atau dasar pembuatan. Syarat yang kedua, mempunyai konsiderans atau bahan pertimbangan. Syarat yang ketiga, mempunyai desideratum atau tujuan pembuatan. Syarat yang keempat, mempunyai diktum atau butir ketetapan. Surat keputusan dibagi menjadi 3. Yang pertama ada surat keputusan utama. Surat keputusan utama adalah surat keputusan yang asli dengan atau tanpa lampiran. Surat keputusan utama juga berarti surat keputusan yang bukan petikan atau bukan salinan. Yang kedua ada surat keputusan petikan. Surat keputusan yang isinya merupakan petikan atau dipetik dari surat keputusan utama, tetapi tidak seluruh isi surat keputusan utama turut dipetik menjadi isi surat keputusan petikan. Selain itu, yang dipetik secara lengkap adalah bagian diktum. Bagian lainnya ada yang diambil sebagian dan ada yang tidak diambil sama sekali. Yang ketiga, ada surat keputusan salinan. Surat keputusan salinan adalah menyalin ulang seluruh isi surat keputusan dengan membutuhkan kata salinan di pojok kiri atas kertas sebelum mulai mengetik judul surat keputusan yang disalin. Setelah selesai menyalin isi surat, pada tempat yang seharusnya ada tanda tangan pejabat pengambil keputusan, cukup ditulis TTD, yaitu singkatan dari kata tanda sebagai pengganti tanda tangan pejabat pengambil keputusan. Surat keputusan berisi 3 hal pokok, yaitu ada konsiderans. Konsiderans adalah bagian surat keputusan yang berisi hal-hal yang menjadi pertimbangan pembuatan surat keputusan. Yang dimuat dalam konsiderans adalah nama undang-undang, keputusan terdahulu, peraturan, usul, dan saran yang dirinci ke dalam subtopik menimbang, mengingat, membaca, mendengar, dan memperhatikan. Yaitu yang kedua ada desideratum. Desideratum adalah bagian berisi tujuan untuk apa surat keputusan dibuat. Tujuan itu dapat satu atau lebih. Berbeda dengan keberadaan konsiderans yang selalu harus dinyatakan secara eksplisit melalui subtopik yang telah disebut sebelum ini. Keberadaan desideratum dapat saja secara implisit, artinya desideratum dapat dilalui secara tersirat di dalam konsiderans atau di dalam diktum, atau di dalam konsiderans dan di dalam diktum. Yang ketiga ada diktum. Diktum adalah bagian surat keputusan yang berisi butir-butir ketetapan. Diktum merupakan isi inti sebuah surat keputusan. Apa saja yang akan ditetapkan oleh pengambilan keputusan, semuanya dihimpun ke dalam diktum. Subtopik dalam konsiderans ada 5.
yaitu yang pertama, menimbang. Subtopik menimbang berisi hal-hal yang menjadi pertimbangan perlunya dibuat surat keputusan. Dalam subtopik menimbang dijelaskan bahwa berdasarkan pertimbangan tertentu, urutan keputusan tertentu. Yang kedua, mengingat. Subtopik mengingat wajib dipakai karena di dalam bagian inilah dituliskan nomor surat pengangkatan pemimpin tertinggi bagi yang mengeluarkan surat keputusan. Surat keputusan pengangkatan pemimpin tertinggi itulah menjadi salah satu statuta bagi surat keputusan yang akan dikeluarkan itu di samping serta yang lain. Misalnya surat keputusan terdahulu untuk undang-undang yang berkaitan secara langsung dengan topik atau permasalahan yang akan diputuskan. Yang ketiga, membaca. Subtopik membaca dicantumkan ketentuan dan peraturan yang tidak berkaitan secara langsung dengan masalah pokok yang menjadi keputusan. Namun, ketentuan dan peraturan itu diperlukan untuk memperkuat konsideran sehingga pertimbangan sebelum memutuskan sesuatu menjadi lengkap. Yang keempat, mendengar. Subtopik mendengar biasanya dicantumkan usul dan saran yang pernah disampaikan oleh pihak tertentu kepada pemimpin tertinggi. Yang terakhir atau kelima, memperhatikan. Subtopik memperhatikan biasanya berisi keputusan rapat yang pernah atau yang sengaja diadakan berkaitan dengan permasalahan yang akan dibuat surat keputusan. Selanjutnya, surat perjanjian. Surat perjanjian adalah perjanjian tertulis antara kedua belah pihak yang berjanji dengan tujuan agar kedua belah pihak sama-sama menetapkan isi perjanjian yang dibuat, tetapi seringkali melibatkan pihak ketiga sebagai penguat. Kegunaan surat perjanjian. Yang pertama, untuk menciptakan ketenangan bagi kedua belah pihak yang berjanji karena terdapatnya kepastian di dalam surat perjanjian. Yang kedua, untuk mengetahui secara jelas batas hak dan kewajiban yang berjanji. Yang ketiga, untuk menghindari terjadinya perselisihan atau silang pendapat. Yang keempat, untuk bahan penyelesaian perselisihan atau perkara yang mungkin timbul akibat suatu perjanjian. Syarat surat perjanjian. Yang pertama, surat perjanjian ditulis di atas kertas segel atau kertas biasa yang dibubuhi materai. Lalu, pembuatan surat perjanjian harus atas rasa ikhlas, rela, dan tanpa paksaan. Isi surat perjanjian harus disetujui oleh kedua belah pihak yang berjanji. Pihak yang berjanji dan termasuk saksi harus sudah dewasa dan dalam keadaan waras dan sadar. Isi perjanjian harus terperinci dan jelas, serta tidak mempunyai peluang untuk ditafsirkan secara berbeda atau tidak bermakna ganda. Terakhir, isi surat perjanjian tidak boleh bertentangan dengan undang-undang dan norma susila yang berlaku. Jenis-jenis surat perjanjian ada 5, yaitu perjanjian jual-beli, perjanjian sewa-beli, perjanjian sewa-menyewa, perjanjian kerja, dan perjanjian kerjasama. Perjanjian jual-beli. Perjanjian ini dipakai untuk jual-beli barang atau material. Untuk jual-beli jasa, dapat dibuat sejenis surat perjanjian yang lazim disebut kontrak. Perjanjian jual-beli dibuat oleh penjual dan pembeli. Dalam surat perjanjian jual-beli diatur ketentuan tentang jenis barang yang diperjualbelikan, harga yang disepakati bersama, cara pembayaran, cara penyerahan barang, waktu penyerahan barang, dan tempat penyerahan barang. Selanjutnya, perjanjian sewa-beli. Perjanjian sewa-beli adalah jual-beli barang dengan pembayaran secara angsuran tanpa uang muka. Barang yang diserahkan pada waktu perjanjian ditandatangani oleh kedua belah pihak atau dapat juga beberapa waktu setelahnya. Hak milik baru beralih dari yang menyewakan kepada penyewa setelah angsuran terakhir dilunasi.
Dalam perjanjian sewa-beli, lazimnya dicantumkan catatan khusus, yaitu selama pembeli belum melunasi angsuran yang terakhir, statusnya adalah penyewa atau belum pemilik. Ini dimaksudkan untuk mencegah kemungkinan si pembeli menjual lagi barang yang disewakan sebelum melunasi harganya. Jika pembeli berbuat begitu, maka ia akan dituntut tindak pidana penggelapan. Lalu, perjanjian sewa-menyewa. Sewa-menyewa adalah persetujuan antara pihak yang menyewakan dan pihak penyewa. Pihak yang menyewakan menyanggupi untuk menyerahkan misalnya sedikit tanah, gedung atau bangunan, atau barang lain kepada penyewa. Dan penyewa dapat menikmatinya selama jangka waktu tertentu, sesuai dengan lamanya jangka waktu untuk disepakati besarnya uang sewa yang dibayar oleh penyewa. Dalam perjanjian sewa-menyewa, lazim ditambahkan persyaratan yang disepakati bersama tentang barang-barang yang dipersembahkan. Misalnya, kewajiban memelihara, boleh atau tidak boleh memindahkan hak menyewa pada orang lain, dan ketentuan-ketentuan yang dianggap perlu. Perjanjian kerja. Pihak yang berkepentingan dalam perjanjian kerja adalah pihak majikan dan pihak pekerja atau karyawan. Dengan adanya persetujuan ini, timbul hak dan kewajiban yang jelas pada masing-masing pihak yang dinyatakan dalam surat perjanjian. Dalam perjanjian kerja, biasanya dimuat pasal-pasal mengenai lamanya perjanjian kerja, penempatan tenaga kerja, gaji, jam kerja, kerja lembur, tunjangan atau bonus, hak cuti, jaminan kesehatan, serta fasilitas yang diperoleh karyawan. Lalu yang terakhir, perjanjian kerjasama. Perjanjian kerjasama banyak ragamnya. Ada yang memakai judul perjanjian kerja tanpa mencantumkan objek yang digarap, dan ada pula yang mencantumkan objek. Misalnya, perjanjian kerjasama pengelolaan toko. Selain itu, ada juga penyajian jenis ini yang tidak mengandung kata kerjasama dalam judulnya, melainkan langsung menuliskan objek yang dikerjasamakan. Contohnya, perjanjian pengangkutan, perjanjian bagi hasil, perjanjian penerbitan, atau pemasaran buku. Sebagai isi perjanjian, pada umumnya dalam surat perjanjian kerjasama ditentukan hak dan kewajiban bagi kedua belah pihak yang tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dalam bidang yang menjadi objek perjanjian. Lalu selanjutnya surat perintah. Surat perintah berisi perintah dari atasan kepada bawahan agar bawahan melakukan tugas tertentu. Dengan adanya surat perintah, orang yang diperintahkan wajib melakukan tugas yang dibebankan kepadanya. Contoh dari surat perintah yaitu surat perintah perjalanan dinas, perintah kerja, perintah penahanan, perintah penyelidikan, dan sebagainya. Surat pengumuman. Surat pengumuman adalah surat yang berisi pemberitahuan kepada orang banyak, pengumuman mengenai suatu hal yang perlu diketahui oleh siapa saja yang berkepentingan sesuai dengan isi pengumuman itu. Persamaan antara surat pengumuman dengan surat pemberitahuan, yaitu sama-sama bersifat memberitahukan, tetapi selain persamaan tersebut juga ada perbedaan antara keduanya, yaitu dalam hal banyaknya sasaran yang dituju. Pengumuman dipakai untuk mencapai sasaran yang jumlahnya selalu banyak, sedangkan pemberitahuan bisa dicapai untuk pesanan satu orang saja. Untuk hal yang disebut terakhir itu tentu tidak boleh dilakukan dengan perantara pengumuman.
Isi surat pengumuman terdiri atas 3 bagian sebagai berikut. Yang pertama adalah bagian kepala, terdiri dari memuat nama organisasi atau instansi, judul pengumuman, dan nomor pengumuman. Yang kedua, bagian isi, terdiri dari atas pendahuluan, isi, dan penutup. Dan yang ketiga, ada bagian kaki, terdiri dari memuat nama, kota, tempat pengumuman yang dikeluarkan, tanggal, bulan, tahun, nama, dan jabatan penanda tangan. Baik, dan slide selanjutnya, struktur isi yang disebutkan tersebut adalah struktur surat pengumuman yang memakai judul. Struktur itu akan lain bila surat pengumuman dibuat memakai perihal atau tidak memakai judul. Susunan bagian-bagian surat pengumuman yang memakai perihal sama dengan susunan bagian-bagian surat perihal pada umumnya. Dalam praktik pemakaian perlu dicatat bahwa pengumuman model berjudul lebih banyak dipakai daripada model perihal yang tidak dipakai atau tidak memakai judul. Surat pengumuman dibagi menjadi 2, yaitu berdasarkan sifatnya dan berdasarkan pihak pengeluarannya. Dan berdasarkan sifatnya itu terbagi lagi menjadi 2, yaitu pengumuman formal atau pengumuman resmi dan pengumuman tidak resmi. Pengumuman formal ini menggunakan bahasa baku atau bahasa formal ketika diberikan. Kalimatnya mudah dimengerti dan lugas serta susunannya yang rapi. Pengumuman yang bersifat resmi atau formal ini menggunakan beberapa ketentuan khusus yang perlu diperhatikan seperti kaidah dalam penulisan dan sebagainya. Contohnya dalam pengumuman formal ini surat penerimaan pekerjaan atau surat pemberitahuan untuk siswa memperingati Hari Kemerdekaan Republik Indonesia. Sedangkan pengumuman tidak resmi yang tidak memerlukan aturan-aturan seperti pengumuman resmi, tetapi kalimat yang terkandung di dalamnya haruslah rapi dan mudah dimengerti juga. Pengumuman tidak resmi ini lebih cenderung kepada aspek efektivitas esensial dan komunikatif dari teksnya. Contohnya seperti pengumuman orang hilang. Baik, slide selanjutnya adalah surat pengumuman berdasarkan pihak pengeluarannya. Berdasarkan pihak pengeluarannya ini pun terbagi menjadi 2, yaitu pengumuman perseorangan dan pengumuman lembaga. Pengumuman perseorangan ini yang dikeluarkan atau yang disampaikan perseorangan dan ditujukan kepada masyarakat umum. Sedangkan pengumuman lembaga, pengumuman yang berasal dari lembaga yang ditujukan kepada masyarakat luas. Baik, yang slide terakhir adalah surat berita acara. Surat berita acara adalah surat yang dipergunakan untuk mencatat suatu peristiwa, yaitu waktu atau kapan peristiwa itu terjadi dan tempat di mana peristiwa itu terjadi, dan keterangan lainnya yang berhubungan dengan peristiwa itu. Surat berita acara berupa pengesahan suatu kegiatan, baik itu menyangkut atau mencangkup rapat, kehilangan, kerusakan, serah terima barang, peristiwa yang terjadi, penyelesaian pekerjaan, perubahan status, dan sebagainya. Baik, slide selanjutnya, surat berita acara tergolong suatu judul sehingga bentuk surat itu berbeda dengan bentuk surat perihal pada umumnya. Perbedaan itu antara lain di tengah kertas bagian atas dituliskan judul surat dengan huruf kapital dan tanggal surat dituliskan pada bagian kanan bawah. Selain itu, orang yang menandatangani surat bisa lebih dari 1 orang. Misalnya untuk surat berita serah terima sesuatu atau serah terima barang, ada yang menyerahkan dan ada yang menerima barang tersebut. Kesimpulan pada surat aneka statuta yaitu pembuatan surat yang berdasarkan statuta akan menghasilkan surat yang mempunyai kekuatan hukum sehingga keberadaan suatu surat itu diakui dan dilindungi oleh negara. Sekian yang dapat kami sampaikan dari presentasi kami. Jika presentasi kami tak sempurna mohon dimaafkan dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.